masakan Wonosobo wis nado ya. Kita dengan segala keterbatasan, saya ucapkan selamat datang di kandang kami. Mudah-mudahan ada manfaat kita pertemuan kali ini. Nanti maaf pecitit gitu. Ternyata cuma seperti ini. Ya inilah kami teman-teman bocah-bocah ngarit dari yang tidak punya apa-apa, berharap kedepannya bisa besar kayak farm-farm yang ada khususnya di Wonosobo seperti itu. Juga teman dari Giribani Mas Arif ya, ini ada Pak Ketua Kapoktan kita dari Kelurahan Giribani Pak Untung bersama anggotanya yang intinya datang kemari. Yang pertama tentunya silaturahmi kepada rekan-rekan dari Jaya Ternak Farm yang ada di Wonosobo ini untuk kita bisa sharing ilmu, belajar dan mengetahui apa dan gimana kalau di sini itu nanti cara berteman yang baik dan sebagainya. Dan memang ini program dari kami dari Kelurahan Giribani dalam ketahanan pangan di tahun 2022 ini dengan anggaran dasar dari dana desa. Kami adakan pelatihan kemarin memang di kelurahan. Yang pertama pelatihan pembuatan pakan dan pemberian mesin chopper ke beberapa kelompok tani di wilayah kami. Kami memang ada beberapa kelompok tani dan tahun ini kita juga mencoba menginspirasi membuat kelompok ternak milenial yang isinya anak-anak muda. Nah ini juga di sebelah itu yang anak-anak muda itu ada 7 orang. Itu kemarin anak-anak muda semua memang saya bentuk biar yang pertama memang regenerasi dan yang kedua biar senang berternak. Nah ini kan nanti yang kemungkinan kami juga minum pengalaman, kita bisa belajar di sini bagaimana nanti bisa di contoh lah, ini juga contoh bagaimana kesuksesan Jaya Ternak Farm ini nanti ada hal yang bisa dicontoh di kami ketika pulang. Oh yuk kandang sing model ini resik dan sebagainya, nanti penggunaan limbah untuk tambahan pakan dan sebagainya ini kan bisa belajar. Nah ini tentunya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Arif dan teman-teman sudah menerima kami dengan baik, dan semoga ini awal silaturahmi kita, dan semoga ini juga tidak hanya sekali ini, nanti kita belajar ke sini dan nanti mungkin ketika ke Jogja dan sebagainya Mas Arif bisa mampir ke kami untuk mengedukasi kami di Kelurahan Giribani biar nanti semangat beternak warga kami lebih baik. Mungkin itu pembukaan dari saya, nanti monggo Bapak Ibu, saya harapkan hari ini jangan malu bertanya. Nah, kalau kita masuk ke sini aja sudah bisa kambing yang mungkin itu pembukaan dari saya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ngantuk, semangat. Kopi. Terima kasih kepada Mas Arif dan teman-teman yang berkenan terima kami. Memang di wilayah Giribani sedang anak-anaknya untuk peternakan domba. Sekitar 5 ekor. 5 ekor dibawa ke Wonosobo, itu masih full blood, itu 2 ekor yang 3 peranakannya itu dibawa ke Wonosobo, dan informasinya sampai sekarang masih terus beranak pinak.
Kalau yang full blood di Wonosobo memang belum ada, ya, karena kalau Mbah Bayi dulu itu udah nggak ada, tapi turunannya yang mendekati murni itu masih ada. Harganya juga cukup fantastis. Kemarin saya jual jantannya itu ada 25 juta jantan. Itu bobot plus minus ya 1 kintal. Udah tua, umur 3 tahunan. Di tempat teman sebelum saya kirim ternyata udah ditawar 35. Belum saya kirim barangnya. Nah itu kok sampai fantastis seperti itu karena memang dia pecinta domba seni, bukan ke yang istilahnya pedaging. Memang kalau di pedaging, bobot dombos atau turunan tekstil ini juga sangat bagus. Tapi untuk yang seni, dia dilihat spesifikasi dari telinga, bentuk kepala, bentuk mata, bulu, sampai ekor, bahkan kuku kaki pun berpengaruh. Ada yang senang kuku kaki hitam, ada yang putih, ternyata yang berani fantasi itu yang kuku kaki hitam untuk yang khusus dombos, atau paling nggak bercorak hitam. Kalau yang bapak-bapak temui di depan itu domba lokal, tapi memang turunan yang jumbo, itu bukan termasuk dombos, tapi memang punya bobot dan postur yang baik. Kalau dombos tekstil sendiri mungkin beberapa teman-teman, oh ngingu kok larang-larang, kayak ora iso adol. Memang awalnya kendala di situ. Kalau kita belum tahu marketnya, pastinya akan kesulitan kita dijual. Tapi juga saya sampaikan, kalau seumpama kita dengan pelihara yang punya jenis bagus, paling enggak dia tidak jelek, punya anakan lebih bagus, insya Allah harga jualnya juga enggak jelek-jelek banget. Kalau misalnya kita kejar di bobot untuk domba gembel lokal, itu 4 bulan baru bisa nyampe 12 kilo bobot. Tapi untuk domba Wonosobo turunan tekstil ini 2 bulan itu udah bisa puluhan kilo. Itu kan jauh lebih bagus dengan pakan yang sama dan tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Itu kaitannya dengan spesifikasi dombos yang kita pelihara. Kenapa kok nggak merino? Gitu kan lucu. Ya, teman-teman yang lihat, oh ini merino di daerah Wonosobo, dia yang batur gitu kan. Itu merino juga baik, bagus, juga punya pertumbuhan yang bagus juga, woolnya juga bagus. Tapi kenapa kita nggak pelihara? Karena saya sendiri juga pengen ikon Wonosobo ini tetap ada. Kalau merino itu kan punya Banjar ya. Itu kalau saya dapat dagangan dari desa kok itu merino, biasanya saya langsung jual ke teman-teman yang ternak merino. Itu buat lucu-lucuan bagus. Tapi yang sudah pemain daging untuk merino itu masih kurang suka karena memang masih ada sedikit kandungan lemaknya di bawah kulit. Kalau di domba tekstil atau dombos ini kulitnya tipis, terus dagingnya juga lebih baik. Itu informasi dari Jagal. Dan saya juga pernah menyaksikan, sering jagal juga di sini untuk teman-teman akikah. Kalau dia kok silangan dari dombos dan lokal, udah turunannya lagi ya, bukan tekstil sama lokal, tapi udah dombos sama lokal. Ini dagingnya jauh lebih penuh daripada domba gembel biasa. Jadi untuk pembelian bibit, memang itu menjadi momok juga. Kalau itu kemahalan, pastinya kita juga waktunya juga agak mundur. Tapi kalau saya sendiri ya tidak takut juga dengan harga mahal karena memang dia punya kualitas, apakah untuk anakannya ataupun untuk indukannya yang nanti akan dijual kembali masih ada harga jual. Karena yang sudah indukan laktasi atau beranak 3 atau 4 kali itu harganya malah bisa melambung daripada yang dorong. Itu karena posturnya udah meledak, udah jumbo gitu, itu harganya bisa lumayan. Bobotnya bisa signifikan untuk kenaikannya, tapi karena memang awalnya bibit belinya sudah terlampau tinggi, itu nggak bisa cucuk di keuntungan. Itu kita betul di situ. Terus selang 1,5 bulan pas kita kasih pakan beli itu instan atau istilahnya pakan kering, sentrat, kangkung kering, leci kedelai. Nah itu saya sambil mikir, oh ini harus penghematan nih dengan kita sewa lahan. Mikirnya kok istilahnya nanam rumput kok tidak sewa. Kita juga harus invest di awal dan kita hitung-hitung ternyata kok ada penghematan. Setelah rumput itu tumbuh kita bisa arit beberapa waktu, ternyata biayanya kok bisa lebih minim dengan kita investasi yang agak lumayan di awal.
Terus yang selanjutnya dengan kulit telo ini saya juga kok suket kok ora pati cepet lemu. Sementara saya main ke teman-teman ternak sapi di sini pakai limbah ini berani. Terus saya beranikan diri ngasih seperti itu. Kita cari ngantri, kebetulan pabrik padi juga, padi ya di sana padi juga. Nah itu juga dekat. Itu saya kasihkan. Saya bawa 2 karung waktu itu saya masih ingat. Saya cuci bersih, saya kasih makan. Dan alhamdulillah doko. Paginya alhamdulillah mati 7. Itu yang saya alami. Mumet gitu. Waktu itu saya benar-benar mumet, putus asa. Karena apa, kandang belum sesuai, mati pitu mergo kulit, mana orang metu, kaki kecepit nganti istilah patah, terus ya mumet sih waktu itu. Itu nek saya kapok waktu itu pakai kulit, sampai sekarang saya masih remek itu rekoso di ngarit karena cuma murni hijauan. Tapi ternyata setelah saya pelajari, oh kenapa kok mati, terus saya buka-buka, browsing, ternyata ada kandungan istilahnya cyanida gitu ya, atau racun di dalam kulit singkong. Nah, racun cyanida itu ternyata bisa dihilangkan dengan pengeringan atau perendaman. Kalau di sini tidak memungkinkan untuk dikeringkan karena emang curah hujan tinggi. Meh di PP duhur kok wis beres gitu kan juga bingung. Makanya kita dengan alternatif pengeringan karena di sini air juga ora tuku. Ya, kita cuma nyalurki dari beberapa mata air pakai peralon, wis ora ono meteran orang bayar kan gitu. Nah itu kita rendam waktu itu karena masih trauma, saya rendam selama 2 hari 2 malam. Itu 2 hari 2 malam saya kasih kayak ternyata masih joko, meskipun dilihat kok wis ora seger gitu ya. Tapi itu juga aman untuk domba yang saya pelihara. Itu. Terus kaitannya dengan pakan kulit kok ini nggawe majir gitu, kadang bilang gitu ya. Oh ini bikin ora iso manak. Ternyata domba-domba saya juga tadi sambutannya malah manak juga. Itu pakan juga saya nggak bedakan. Tetap tak broke dari siji. Itu bahkan kita nggak beda-bedakan, ternyata mungkin mitos ya. Terus saya tetap kasih sampai sekarang juga kasih sehingga penghematan di pakan kita seperti itu. Terus kaitannya dengan mungkin lahan yang di teman-teman tempati sana kok curah hujan kurang sehingga rumput beberapa waktu kok masih hilang sekitar 2 bulan gitu kan berkurang. Itu mungkin kalau dengan disiasati dengan penanaman, saya rasa untuk jenis pakcoy otot tetap bisa survive, tetap kuat. Itu. Makanya saya dengan pelihara ini kapasitas 150-an ekor dengan lahan itu ada beberapa tempat itu alhamdulillah masih nyukupi. Dan juga saya juga sama teman-teman masih ngarit yang dirasa kok rodo nyepeti moto gitu kan, rumput-rumput ya tetap kita arit. Itu kan bonus, bukan di tanaman. Terus kaitannya sewa lahan saya bisa hemat. Itu saya hitung-hitung itu kalau per meter kita ketemu Rp1.000 per tahun per meter persegi. Itu masih banyak penghematan. Meskipun dihitung kok harus ngetok ke duit 2 juta selama setahun. Tapi kan luasannya sekitar 2000 meter. Nah itu kita bisa ambil rumputnya setiap saat. Seperti itu. Oke, terus kaitannya dengan pakan tambahan sentrat itu sejauh ini saya nggak pakai, cuma periode ini saya pakai karena indukan yang saya ternakkan itu udah 7 kali lahiran. Nah itu dirasa udah makan waktu ya, makanya saya kasih bantuan pakan. Ini saya cuma sediakan 2 drum, ini sentrat isinya. Ini sentrat pakai PK yang 18%. Itu untuk memacu biar induknya itu air susunya juga masih bagus, sama cempenya juga nggak kasihan. Tapi kalau masih yang muda-muda itu beranak 1 kali 2 kali saya nggak kasih. Ini cuma saya khususon, makanya saya pindah ke sini untuk nanti sewaktu-waktu kita kasih. Untuk kebutuhannya juga nggak banyak, cuma 1,5 kilo buat 5 ekor per hari. Untuk tambahan saja untuk sentrat. Tapi kalau yang keseluruhan kita tidak pakai. Terus kaitannya dengan penjualan setiap bulan, saya alhamdulillah nggak tentu.
Pernah sampai 100 ekor kalau pas lagi ada proyekan. Pernah juga jual paling 25 ekor. Ya rata-rata mungkin harian bisa 1 hari, 1 ekor per hari mungkin. Yang kemarin aja nggak tahu hujan deras kok tiba-tiba orang datang borong domba juga, cuma kemarin sore itu juga ada. Itu nggak tentu karena ya kaitannya dengan kita mengenalkan apa sih yang kita punya, apa sih yang kita jual, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ada berapa kandang yang ada abu, ada berapa kandangnya, dan ada pembagian hitungannya. Terima kasih. Dengan kandang, alhamdulillah cuma 1 ini yang kita kelola. Kandang lama saya masih ada cuma buat tampungan kalau pas overload. Kalau kayak Idul Adha kayak kemarin kita butuh tempat lagi ya kita baru isi. Untuk kaitannya dengan beberapa kandang teman-teman itu yang kita isi biasanya ini loh, nanti saya beban beli di anakan. Ya kan ada istilahnya kesinambungan. Itu ada beberapa teman-teman yang ngawali untuk breeding, untuk beternak, ambil indukan atau doro-doro siapan kawin dari sini dengan harapan teman-teman itu saya ketika beranak pinak waktunya jual saya ambil lagi. Nah ternyata setelah saya datengin udah nggak ada, dia bisa jualan sendiri. Nah itu makanya saya mengharap-harap dari teman-teman yang udah kita isi kandangnya yang sudah jalan itu harapannya anak-anakannya itu bisa saya ambil untuk saya jual belikan. Tapi nyatanya juga teman-teman itu pemuda-pemuda milenial ternyata bisa jual sendiri untuk anakannya. Ya alhamdulillah. Terus kaitannya dengan ongkosan teman-teman yang ada di sini, saya 4 orang bantu dan saya 5 orang, saya juga masih ngarit. Itu untuk istilahnya imbalan jasanya. Ya kita karena kita bareng-bareng kita persentase. Jadi berapa persen kita ambil untuk operasional, sisanya untuk kita bagi rata. Gitu Pak. Jadi memang kadang itu kadang murah. Kalau pas lagi itu akeh ya kadang buat sebulan 2 bulan masih sisa. Ngepasi. Tapi kalau lagi nggak itu ya wis kita karena alhamdulillah sekali saya ketemu teman-teman itu belantik muda dari pasar. Jadi dia tahu pergerakan kalau seumpama domba itu lagi laku atau enggak laku. Bahkan kita kadang bawa Bali itu untung 1 buah jadung dan Rp5.000 juga pernah. Waalaikumsalam. Langsung ke mau Pak. Saya mau menanyakan ini kenapa memilih tadi sisa dari ketela jambal untuk makanan tambahan coba faktor gizi atau kandungan karbohidratnya tinggi atau tidak. Yang kedua untuk biaya operasional 1 hari itu 1 kambingnya itu rata-rata harga jualnya siap berapa itu? Ini kenapa saya pilih kulit singkong? Karena memang yang paling gampang dan paling dekat. Ya kan, murah karena saya nggak ada transport, hampir nggak ada. Itu karena dekat Pak. Karena dekat dan gampang dicari. Mungkin kalau di daerah Panjenengan kok ada seperti itu ya bisa difungsikan. Tapi dengan pengelolaan yang kalau airnya nggak begitu bagus ya dengan penjemuran bisa seperti itu. Itu bisa ketemu murah. Dan kaitannya dengan biaya yang kita keluarkan per ekor itu beserta sewa lahan dan ongkos untuk ngaritnya, bensin terutama, itu dihitung-hitung saya masih di 1.400-an per ekor per hari. Jadi untuk breeding masih masuk. Karena kemarin informasi dari beberapa teman-teman peternak kalau breeding jangan lebih 1.700. Saya kok masih bisa 1.400-an. Itu masih hemat. Kalender Jawa. Kalender Jawa kan kadang bulan tertentu harga itu turun. Bulan tertentu harga itu naik. Nah, kayak misalnya bulan-bulan ini habis besaran, habis Idul Kurban, itu harga domba-domba betina itu pasti akan naik. Itu saya pelajari dari awal saya beternak 3 tahun lalu, memang seperti itu trennya. Ada kenaikan di setiap Idul Kurban.
Setiap Idul Kurban yang naik itu bakalan jantan dan indukan atau betina, itu ada kenaikan. Tapi kalau jantan yang udah besar dan siap potong itu pasti turun. Misalnya Idul Kurban kok harga 3 jutaan. Setelah Idul Kurban untuk nanti buat syarat pedaging itu pasti turun di angka 2,5 sampai 2,3. Itu yang sudah jalan seperti itu. Makanya kenapa kok kita tidak isi stok Idul Kurban itu jauh-jauh hari? Memang kalau saya itu masih menguntungkan tapi tidak signifikan. Kalau kita beli bakalan sekarang masih sangat tinggi. Harga 1.300.000 baru sekitar 5 bulan untuk domba gembel biasa. Bukan dombos, karena untuk kurban kan masih banyak yang pakai gembel tanduk biasanya ya. Nah itu masih sangat kecil. Sementara nanti kita sampai Idul Kurban paling kol lakunya 2,2. Nggak ada 100.000 per bulan. Nah kita nek pakane 1.000 rupiah aja udah cuma ada sedikit keuntungan. Makanya kalau seumpama habis kurban saya malah seneng isi betina. Sudah sekian lama mungkin Pak Arif punya bisnis Modal Jaya Terlapor. Yang saya tanyakan, apakah selama ini ada pemerintah yang memperhatikan Bapak khususnya masalah bantuan? Itu aja, makasih. Ini alhamdulillah ya belum ada. Alhamdulillah belum ada. Tapi kaitannya dengan kita, karena di sini peternak-peternak muda di sini kita bentuk paguyuban. Paguyuban peternak domba Wonosobo ini malah diprakarsai beberapa peternak-peternak muda. Dan kebanyakan pesertanya juga muda-muda semuanya. Ini ada beberapa peternak yang mengatasnamakan kelompok, ada juga yang individu. Alhamdulillah yang kelompok itu terus ada bantuan karena kelompok itu aktif. Sejauh ini seperti itu. Tapi kalau semua yang individu, ya belum ada. Bapak ini melihara kambing itu bibit paling kalau dijual paling murah berapa, paling tinggi berapa, terus untuk korban itu paling murah berapa, paling mahal berapa, Pak? Terima kasih. Rata pakai ring harga 2,5-an. 2,5 sampai 3 juta itu yang rame. Kalau di bobot itu ya sekitar 30-an kilo ya, 30 sampai 40. Kalau di bawah 2,5 itu udah jarang yang pakai. Mungkin cilian gitu. Karena saiki urunan sapi pun rata-rata udah 3,5 ya. Makanya yang masih rame itu di harga 2,5, 3 juta, beberapa pakai 4 juta udah beberapa. Kalau sing kelas sultan ya 5 up. Itu kita sediakan semua. Karena biasanya ini tiap tahun sudah ngambil, jadi tahun berikutnya bawa teman-teman nih, bawa keluarga nih itu kadang ngambil nambah lagi. Paling murah itu ya kalau lagi nggak rezeki, ya keluar prematur, dipelihara kok nggak baik gitu, kita jual murah seberapapun kita jual. Kalau dipelihara cuma entek-entek kipakan, penting lungo. Itu paling murah ya nggak terhingga ya, nggak terhingga dalam hal ini ya semurahnya yang penting itu keluar. Kalau standar yang normal saja kita kok meleset karena untuk perkawinan dombos dengan lokal atau dombos dengan dombos itu kan masih ada genetik lokal. Kalau pas ngepasi itu kok keluar lokal, yaitu kita kita jual dengan harga lokal. Misalnya anakan 3 bulan ya betina sekitar 800 sampai 900 ya kita jual. Gitu. Paling tinggi kalau ngepasi genetik dia jadi bagus ya anakannya bisa 3,5-4 juta gitu Pak. Faktor rezeki kalau saya agak mikir bingung faktor rezeki. Ini soal pertanyaan kita menjual kambing itu yang paling menguntungkan itu jual kiloan atau jual secara fisik utuh ngoten niku nggih. Kiloan atau jobrok itu menguntungkan kalau kita belinya masih murah. Tapi kalau harga kambing domba sejauh ini terus meningkat. Saya awal 2019 itu harga kiloan masih di 34.000, 36.000 per kilo hidup betina. Sekarang gemukan sudah 55.000 gitu. Kalau itu pakannya sesuai, kenaikan bobot bagus, menguntungkan semua Mas.
jogrok kita ada sisa, kiloan juga ada sisa, gitu. Tapi kalau yang tidak ada dusta di antara kita pasti kiloan, ya kan? Karena ditimbang. Tapi kalau itu belinya awal udah jogrok, kadang kalah, ya kan? Karena beberapa petani-petani di sini dia mau dibeli kiloan itu nggak mau, ya kan? Ada spek yang itu masuk ke timbang, ada yang spek masuk ke ternak berikutnya, gitu Pak, gitu Mas. Oke, Mantan Malik. Betul, ini kering belum, kalau di sini kan lagi banyak. Nah itu udah ada terus bel-bel nih kok, tapi agak kering juga. Misalnya kita garungi jadi apa? Dia itu ngasih harga 15.000 per karung sampai truk. Jadi saya ngarungi, saya yang ngasih harga. Itu ini bulan depan insya Allah udah. Enggak, itu 3 bulan sekali. Sekali itu permintaannya seperti itu. Jaya Tenang, Jaya Istimewa.